3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Nurul Azizah. Perkenalkan, nama saya Herdiani Nur Sucokatiani. Kami dari kelas 12 IJA. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web yang telah kami buat, yaitu web Yoras. Web Yoras sendiri ini merupakan singkatan dari web Your Aspiration, yang berarti aspirasimu. Jadi web ini itu akan menampung aspirasi dari setiap siswa ataupun warga STM yang ingin mengajukan aspirasinya, baik untuk kepala sekolah, sarana prasarana, OSIS dan MPK ataupun yang lainnya. Dan di web ini juga masih banyak menu lain selain hanya untuk mengajukan aspirasi. Jadi ini merupakan tampilan awal dari web Yoras. Di sini itu terbagi menjadi 4. Ada beranda tentang kontak serta admin. Untuk beranda sendiri itu ya udah tampilan awalnya. Di sini ada daftar untuk siswa maupun pengelola yang belum memiliki akun. Kemudian untuk masuk ini untuk siswa serta pengelola yang telah memiliki akun. Kemudian di bagian tentang ada penjelasan singkat mengenai web Yoras itu sendiri, serta siapa saja yang termasuk di dalamnya untuk tujuan dari aspirasi tersebut. Kemudian di bawahnya ada kontak, yaitu kontak dari kepala sekolah, kasih kesiswaan, kurikulum, serta sarana prasarana yang merupakan email dari mereka itu sendiri. Kemudian jika misalnya kita ingin daftar sebagai siswa, kita tinggal pilih menu daftar dan pilih siswa. Sini kita masukkan misalnya niche-nya dengan nama lengkap, misalnya Susan. Jurusannya kita bisa pilih misalnya jurusan RPL. Kemudian untuk angkatannya kita pilih misalnya angkatan 46 dengan emailnya misalnya susan@gmail.com dengan username Susan dan password Susan. Kita klik daftar, kemudian kita kembali ke beranda terlebih dahulu. Misalnya kita ingin daftar sebagai pengelola, kita pilih daftar, menu daftar, dan pilih pengelola. Namun di sini untuk khusus untuk pengelola, kita itu harus masuk dulu sebagai admin, yang mana itu untuk mencegah siswa membuat akun admin yang tidak seharusnya. Sini kita masukkan untuk admin, untuk untuk login sebagai admin itu username-nya admin dengan password admin juga. Nah, di sini ada data dari penggunanya. Misalnya kita mau buat pengelola, kita klik di sini, kemudian kita daftarkan misalnya Aji misalnya ya, dengan NUPTK ataupun NIK-nya misalnya 0078 sebagai admin. Kita bisa pilih sebagai admin, kesiswaan, kepala sekolah, atau siapapun itu. Kita pilih misalnya sebagai OSIS dan MPK. Kemudian emailnya misalnya aji@gmail.com dengan username misalnya aji dengan password aji. Kita daftarkan. Kemudian karena kita kembali lagi ke beranda, kita masuk misalnya sebagai tadi siswa yang telah kita buat tadi, siapa Susan dengan password Susan. Maka akan terdirect ke halaman selanjutnya. Misalnya kita sebagai Susan ini ingin mengirimkan aspirasi, kita pilih yang bagian aspirasi, kirim aspirasi. Kemudian misalnya kita ingin mengajukan aspirasi kepada OSIS dan MPK, kita kirim OSIS dan MPK, tolong adakan event di STM, kita kirim. Nah, maka jika sudah terkirim akan ada tulisan terima kasih aspirasi sudah diajukan. Kalau ingin dilihat aspirasi yang sudah diajukan, kita klik lihat. Maka di sini ada aspirasi apa yang diajukan. Misalnya kita logout, kita masuk sebagai Aji yang tadi. Nah, untuk Aji di sini itu sebagai OSIS dan MPK kan, tadi itu sudah ada
Jadi di sini ada data aspirasi dari warga STM. Di sini ada dari Sarah serta dari Susan yang tadi yang terbaru. OSIS dan MPK tolong adakan event di STM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pengelola. Pertama-tama kita lihat dulu siapa saja pengelola yang ada di sini. Masuk dulu sebagai admin, setelah itu kita bisa melihat pengelola atau pihak sekolahnya. Di sini sebagai kesiswaan ada Nurul, Sana Prasana, kepala sekolah dan OSIS MPK yang tadi baru dibuat itu ada Eki. Sekarang kita masuk sebagai OSIS MPK yang tadi untuk melihat aspirasi yang dikirim oleh Susan. Di sini ada aspirasi yang dikirim oleh Susan. Kita lihat terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. Dan jika aspirasi tadi sudah dilihat, maka di berandanya itu tidak akan ada karena dia masuk ke menu yang sudah dilihat. Jadi di sini juga kita bisa menandai aspirasi yang baru masuk dan juga yang sudah dibaca. Kita bisa lihat untuk pengelola yang lain. Misalnya ini yang sebagai kesiswaan. Di sini tidak ada yang baru, tapi sudah ada yang dibacanya. Bisa dilihat juga. Selanjutnya kita coba untuk masuk sebagai sarana dan juga prasarana. Sebenarnya ini semuanya sama saja, ini hanya untuk mencoba. Nah, sebagai sarana prasarana juga sama, belum ada aspirasi yang masuk. Ini udah ada aspirasi yang telah dibaca. Seperti itu. Yang terakhir kita coba masuk lagi sebagai kepala sekolah. Nah, di sini ada di kepala sekolah itu ada aspirasi baru. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Kita lihat, maka tidak akan ada di sini karena dia sudah masuk ke menu yang sudah dibaca yang tadi ini. Selanjutnya kita lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Tentunya di sini adminnya hanya satu. Jadi ketika kita ingin menambahkan pihak sekolah yang baru, kita harus masuk sebagai admin. Di sini kita bisa melihat data pengguna, ada data pengguna siswa, adminnya, dan juga ada pihak-pihak sekolah. Dan juga ada semua data aspirasi yang telah dikirim. Dan juga bisa membuat pengelola yang baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.